Hello Technolovers, Nelson Mandela, Bapak bangsa Afrika Selatan pernah berkata, jika Anda ingin berdamai dengan musuhmu, Anda harus bekerja sama dengan musuhmu. Nanti dia akan menjadi mitra Anda. Uskup Desmond Tutu menambahkan kalimat yang sama tajamnya. Jika kamu menginginkan perdamaian, jangan bicara dengan temanmu, bicaralah dengan musuhmu. Dua kutipan itu terus berdengung di kepala saya ketika mencoba menebak arah pikiran Presiden Prabowo Subianto, khususnya saat ia memilih masuk ke Board of Peace atau BOP, Badan Bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang disebut sebagai mekanisme strategis untuk mempercepat terciptanya perdamaian sekaligus rekonstruksi di Gaza. Keputusan itu, apapun niat yang dibawa, jelas bukan keputusan yang sepi kontroversi. Ia menimbulkan gelombang protes, kecurigaan, dan perdebatan yang keras, bahkan dari kalangan yang selama ini dikenal konsisten membela Palestina. Namun bisa jadi, justru di titik itulah letak pertanyaan terbesarnya. Apakah langkah yang tidak populer selalu salah, atau justru kadang langkah seperti itu adalah jalan pintas menuju tujuan yang lebih besar? Dengan catatan, jalannya benar dan tujuannya tidak menyimpang. Mungkin kearifan Mandela dan Tutu ikut mengilhami Prabowo sebelum ia memutuskan untuk menjadi bagian dari upaya besar yang setidaknya secara narasi ditujukan untuk mendamaikan Israel-Palestina, hingga pada akhirnya membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina merdeka. Dalam situasi yang sudah berdarah-darah selama puluhan tahun, pilihan berbicara dengan musuh memang terdengar pahit. Tetapi sejarah juga mencatat banyak konflik besar berakhir bukan karena pihak-pihak bertambah marah, melainkan karena pada satu titik mereka telah bertempur dan mulai memilih meja perundingan. Sebab Mahatma Gandhi pernah menegaskan, prinsip mata ganti mata hanya akan membuat seluruh dunia buta. Kalimat itu bukan sekedar slogan moral, ia adalah peringatan bahwa konflik yang diselesaikan dengan emosi, apalagi dengan dorongan balas dendam, hampir selalu gagal. Yang lahir bukan pemulihan, melainkan lingkaran permusuhan tanpa akhir. Kita melihat itu dalam konflik Israel-Palestina. Setiap serangan dibalas serangan, setiap korban melahirkan kemarahan baru, dan kemarahan baru memproduksi alasan untuk menambah korban lagi. Di detik inilah saya mencoba memandang langkah Prabowo dari satu sudut yang sering diabaikan, sudut strategi. Prabowo bukan politisi biasa yang tumbuh dari tradisi debat kampus atau jalur birokrasi sipil. Ia adalah mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad, orang yang paham taktik, memahami psikologi lawan, dan mengerti bahwa kemenangan kadang-kadang bukan soal menang di satu pertempuran, melainkan tentang bagaimana perang besar bisa ditutup sesuai kepentingan. Dalam strategi militer, dikenal atau prinsip sederhana, seorang ahli strategi bisa saja membiarkan dirinya tampak seperti kalah di permukaan, agar ia bisa menang di akhir. Dalam perang, yang penting bukan satu pukulan, melainkan hasil akhir, dan dalam diplomasi tingkat tinggi, logika itu sering berlaku juga. Sebab diplomasi pada dasarnya adalah perang yang dilakukan dengan kata-kata, dengan tekanan, dengan manuver, dengan pembacaan momen, bahkan dengan permainan persepsi. Karena itu, menghadapi lawan, strategi tidak boleh dibocorkan, apalagi diumumkan begitu saja ke publik. Begitu lawan mengetahui arah dan pola langkah kita, maka kita sudah kalah bahkan sebelum masuk arena. Ini yang membuat banyak kebijakan strategis tampak terlihat misterius dari luar, sementara di dalam ia mungkin sedang dijalankan dengan kalkulasi tertentu. Mungkin cara berpikir semacam itu pula yang digunakan Prabowo sebelum ia masuk ke BOP. Karena diplomasi level tinggi sering bekerja dalam senyap, maka wajar jika langkah itu menimbulkan reaksi keras. Publik melihat forum bentukan Trump, publik mengingat rekam jejak Israel di Gaza. Publik menilai posisi moral Indonesia, lalu publik bertanya, mengapa kita masuk? Tak heran sejumlah kalangan berpendapat Prabowo sudah offside, salah langkah bahkan melenceng. Alasannya jelas, BOP dipandang sebagai badan yang kekuasaannya dimonopoli seumur hidup oleh Trump, sosok yang dinilai impulsif, kontroversial, dan berkali-kali memicu kemarahan banyak negara melalui kebijakan dan pernyataannya. Dengan kata lain, orang khawatir Indonesia sedang menempatkan dirinya dalam struktur yang tidak demokratis, yang rentan dipakai sebagai alat kepentingan pihak tertentu.
bukan benar-benar alat perdamaian. Namun, masalah ini tidak bisa dinilai hanya dari satu sudut pandang. Konflik Palestina adalah konflik yang paling lama, paling rumit, dan paling melelahkan. Di panggung dunia modern, bahkan PBB yang sejak awal menjadi simbol tata dunia pasca Perang Dunia II untuk benar-benar patuh pada keputusan internasional. Dunia sudah terlalu sering mengeluarkan resolusi, tetapi resolusi tidak selalu mengubah keadaan di lapangan. Dalam situasi seperti ini, peluang untuk mendorong terobosan apapun bentuknya jarang sekali muncul. Krisis Palestina bisa semakin runyam jika tidak ditempuh langkah yang berani dan out of the box. Karena jika semua pihak hanya berpegang pada pola lama, kutukan, kecaman, pernyataan moral, konferensi demi konferensi, sementara di lapangan bom tetap jatuh dan warga tetap terbunuh, maka kita harus jujur bertanya, sampai kapan pola yang sama diulang dengan hasil yang sama? Dalam situasi krisis, memang tidak pernah ada cara yang sempurna. Tidak ada tombol ajaib yang bisa ditekan, lalu perang berhenti. Tetapi seorang pemimpin tetap harus mengambil keputusan. Kadang ia harus memilih opsi yang tidak ideal, namun dianggap paling mungkin membuka jalan. Keputusan itu bisa disempurnakan kemudian, dikoreksi, bahkan dibatalkan jika terbukti keliru. Tetapi yang paling berbahaya justru ketika seorang pemimpin membiarkan krisis berjalan tanpa langkah berarti hanya karena takut salah. Karena ini urusan strategi tingkat tinggi dan konflik berdarah yang melibatkan begitu banyak lapisan. Israel versus Palestina, Israel versus dunia Arab, Israel versus dunia Islam, Israel versus komunitas internasional. Maka mustahil ada satu resep paling benar. Sejak 1948, negara-negara sudah kelelahan mencari solusi. Anehnya, solusi sering terlihat semakin menjauh. Ini bukan karena tidak ada orang baik, melainkan karena konflik ini dipenuhi kepentingan, trauma kolektif, dendam sejarah, dan permainan geopolitik. Karena itu, menurut saya, tidak ada salahnya jika memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan diplomasi kelas dunia itu, yang tujuan resminya adalah menciptakan kemerdekaan Palestina. Namun kesempatan bukan berarti cek kosong, kita perlu memantau dan mengawal manuver terobosannya agar tetap sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia. Tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan tidak mengorbankan kepentingan rakyat di dalam negeri. Saya percaya Prabowo yang dulu mempertaruhkan nyawa di medan tugas membela kedaulatan dan martabat NKRI tidak mungkin tiba-tiba mengkhianati patriotisme yang membentuk kepribadiannya. Tetapi saya juga percaya satu hal lain, Presiden juga manusia. Manusia bisa lelah, bisa salah hitung, bisa lupa, bisa tergoda oleh tekanan politik global. Karena itu saya merasa perlu menuliskan 5 butir catatan kaki. Bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mengunci, agar langkah ini tetap berada di jalur yang benar. Pertama, karena strategi diplomasi tingkat tinggi tidak bisa dibuka mentah-mentah. Tetap perlu ada cara untuk menjelaskan manfaat nyata dari keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Jangan biarkan publik mengisi ruang kosong dengan kecurigaan. Minimal Presiden perlu menyampaikan maksud dan tujuan masuk ke BOP kepada DPR dan DPD RI dalam sidang bersama. Ini bukan sekedar formalitas, ini cara meredakan kegelisahan yang menyebar. Rakyat berhak tahu garis besarnya, apa targetnya, apa posisi Indonesia, apa batasnya, dan apa resiko yang disiapkan. Kedua, pemerintah perlu berbicara dengan pimpinan semua partai politik, ormas, media massa, dan komponen masyarakat lain. Jika tidak, keterlibatan Indonesia dalam BOP bisa menjadi bara yang terus disiram oleh misinformasi, provokasi, dan polarisasi. Politik domestik Indonesia sensitif. Isu Palestina bukan isu biasa yang menyentuh nurani, agama, dan identitas. Karena itu komunikasi harus dilakukan dengan tenang, terbuka, dan berulang. Jangan hanya satu kali konferensi pers lalu menghilang. Ketiga, jika pada akhirnya mayoritas rakyat Indonesia tetap tidak dapat menerima tujuan dan manfaat strategi Presiden masuk BOP, maka tidak perlu ragu untuk mengundurkan diri. Tidak ada aib dalam mundur jika memang langkah itu tidak lagi punya legitimasi publik. Apalagi ada aspek lain yang juga penting soal pembiayaan. Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas sudah menegaskan bahwa Indonesia harus mengukur kemampuan dalam negeri jika ingin menyumbang $1 miliar untuk BOP.
menyumbang hampir 17 triliun rupiah ketika banyak kebutuhan domestik belum terpenuhi, termasuk rekonstruksi daerah-daerah yang hancur akibat bencana alam, bisa menimbulkan masalah baru. Solidaritas internasional tidak boleh mengorbankan ketahanan sosial ekonomi di rumah sendiri. Keempat, namun bila rakyat Indonesia dapat memahami strategi Presiden dan menyebut keterlibatan Indonesia dalam BOP, maka langkah selanjutnya harus konkret dan berkekuatan hukum. Jangan hanya berhenti pada niat baik dan retorika. Upaya yang menjamin terciptanya negara Palestina merdeka harus punya dasar hukum, berbasis undang-undang, agar dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan konsisten. Ini penting agar kebijakan tidak berubah-ubah setiap kali ada tekanan politik atau pergantian situasi. Selain itu, angka penolakan publik yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Menurut Google Gemini, 67% rakyat Indonesia menolak keikutsertaan Indonesia dalam BOP. Terlepas dari metode surveinya, angka itu menunjukkan adanya persoalan persepsi yang serius. Kelima, Presiden perlu memahamkan publik soal pidatonya di sidang umum PBB pada 23 September 2025. Ketika ia menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui status kenegaraan Israel, dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel. Harus ada Palestina yang merdeka. Tapi kita harus juga mengakui, kita harus juga menghormati, dan kita harus juga menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Pernyataan itu bisa dipahami dalam logika diplomasi. Tidak mungkin dua pihak yang bertempur dapat didamaikan jika salah satu terus merasa dikecualikan atau terancam. Sulit membayangkan Palestina merdeka jika Israel diposisikan sebagai musuh abadi yang tidak pernah boleh diakui eksistensinya. Tetapi di sisi lain, mustahil berharap Israel berhenti menyerang Palestina jika Israel terus merasa keamanan dirinya terancam. Solusi dua negara yang hidup berdampingan secara damai hanya mungkin terjadi jika kedua pihak berhenti saling meniadakan. Hanya dengan cara itu dapat kita mencapai perdamaian yang sesungguhnya. Perdamaian yang sesungguhnya dan tiada lagi kebencian dan tiada lagi kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara, kata Prabowo di sidang umum PBB. Karena itu, saya memahami mengapa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kalau Indonesia bergabung dengan BOP, itu tentu Presiden kita, Pak Prabowo, sudah mempertimbangkan dengan seksama mengapanya, why, reasonnya, apa bagi Indonesia. Nanti pasti Presiden sendiri atau Menteri Luar Negeri akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia. Harapan SBY itu sejalan dengan harapan publik. Keterlibatan Indonesia dalam BOP harus disertai pencerahan, bukan sekedar keputusan sepihak yang meminta rakyat percaya saja. Maka yang perlu segera dilakukan Presiden adalah menindaklanjuti 5 butir catatan kaki tadi, sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral kepada rakyat. Sebenarnya, bukan baru kali ini Indonesia memberi dukungan bersyarat soal status kenegaraan Israel. Tahun 1992, Menlu Ali Alatas saat bertemu Menlu Israel Shimon Peres menyatakan Indonesia baru akan berpikir membuka hubungan dengan Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina dan setelah semua negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini menunjukkan bahwa posisi bersyarat bukan hal asing dalam diplomasi Indonesia. Ia punya sejarah, punya presiden, dan punya logika. Masalahnya, pernyataan Presiden Prabowo memicu perdebatan dan kegelisahan terutama karena timingnya. Dukungan bersyarat itu diumumkan ketika Israel sudah menghancurkan Gaza. Puluhan ribu warga tewas, jutaan penduduk menderita. Bahkan serangan masih berlanjut. Pada saat seperti ini, publik menangkapnya bukan sebagai strategi, melainkan seolah-olah sebagai kelonggaran moral. Dan persepsi publik dalam politik sering sama kuatnya dengan fakta. Karena itu diperlukan solusi psikologis yang memadai, yakni penjelasan yang menenangkan, tanpa memanipulasi emosi, tetapi juga tidak membiarkan luka kolektif publik dibiarkan terbuka. Di saat yang sama, langkah-langkah diplomatik harus berbasis hukum, komprehensif, dan sistematis, agar keterlibatan Indonesia dalam BOP benar-benar mengarah pada hasil perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang nyata, sehingga Palestina dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel sebagai wujud amanat konstitusi kita. Jika BOP hanya menjadi panggung, maka Indonesia akan rugi. Jika BOP hanya menjadi simbol, maka korban di Gaza tetap korban, dan rakyat Palestina tetap menunggu. Tetapi jika BOP benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai pintu tekanan,
pintu perundingan, dan pintu jaminan bagi kemerdekaan Palestina, maka langkah Prabowo sekeras apapun kontroversinya, setidaknya punya peluang untuk dibuktikan. Dan di titik inilah saya menutupnya. Beri kesempatan, tetapi jangan lepaskan pengawasan. Dukung tujuan kemerdekaan Palestina, tetapi jangan abaikan kebutuhan dalam negeri. Hormati strategi, tetapi jangan biarkan strategi berubah menjadi ruang gelap tanpa akuntabilitas. Karena pada akhirnya, sejarah akan menilai bukan dari niat, melainkan dari hasil.